Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin di kolom komentar ada yang berkomentar, oh saya tidak setuju kalau ajaran Jawa itu dikawinkan sama ajaran Dayoh. Terus ada lagi komentar yang berkomentar bertanya, ya, sebenarnya bisa enggak ajaran Jawa ini disandingkan dengan ajaran Dayoh? Nah, karena itu para pemirsa yang saya hormati, tema kita kali ini adalah bisakah ajaran Jawa diakulturasikan dengan ajaran Dayoh? Karena setelah era Mataram Islam ini ada aliran-aliran kejawen, ada aliran-aliran sinkretisme yang mengawinkan antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayoh. Sekarang mari kita bahas, ya, tentang bisakah ajaran Jawa dikawinkan atau diakulturasikan dengan ajaran Dayoh. Ini di Sanggar Budaya Rakat Prasaja ada beberapa anggota kita yang bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan anggota lain ataupun para pemirsa. Tapi kalau belum terwakili ya silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti kita akan jadwalkan di kegiatan berikutnya, termasuk pembahasan kita ini adalah merupakan dari pertanyaan para pemirsa. Nah, ini siapa dulu ini yang mau mewakili pemirsa nih? Mas Adi dulu. Ya, silakan Mas Adi. Ya. Rahayu Mas Adi. Yang ingin saya tanyakan mengenai ajaran Jawa dan akulturasi ini mengenai doa. Yeah. Nah, kan ada kala doa Jawa itu yang dikolaborasi dengan ajaran Dayoh. Yeah. Itu menurut budaya Jawa gimana? Itu aja. Yeah. Terima kasih Mas Adi. Mas Anton sekalian sebelah sana. Nah, yeah. Iki Romo, ini ada istilah Jawa digawa, Arab digarap. Nah, itu maksudnya gimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih Mas Anton. Pak Purwadi, silakan mau ditanyakan atau mau nambah silakan, tidak harus bertanya. Rahayu. Rahayu. Berarti untuk yang saya tanyakan, di negara NKRI ini banyak keyakinan dari agama-agama lain, juga ada agama yang telah dulu dipelajari atau dilakukan oleh leluhur. Itu sebenarnya yang bisa diolah untuk kemantapan doa atau suatu sembayangnya itu gimana? Itu yang saya tanyakan, untuk perpaduan antara dari ajaran Dayoh gitu. Terima kasih Pak Purwadi. Nah, para pemirsa yang saya hormati, yang ditanyakan Pak Purwadi, terus Mas Adi maupun Mas Anton ini senada. Itulah yang dinamakan dengan sinkretisme atau akulturasi. Misalnya berdoa, ya, itu antara ajaran Jawa itu diakulturasikan dengan ajaran Dayoh. Terus ada lagi yang dengan istilah yang disampaikan Mas Anton tadi, Jawa digawa, Arab digarap. Nah,
Nah, memang ketika kita bicara akulturasi, dan itu yang paling banyak saat ini. Tetapi itu juga merupakan keprihatinan kita. Karena ketika terjadi akulturasi, ya, entah itu dalam sikap ritus ataupun dalam ketika melakukan doa, ataupun dalam sebuah pembabaran suatu ajaran, ya. Di Yayasan Rekat Prasaja lebih cenderung memakai istilah ajaran, bukan agama. Kenapa? Karena ketika bicara agama, kata agama, ya, itu ada dua perspektif. Dan ini masyarakat awam banyak yang nggak paham. Kalau agama dalam perspektif bahasa Yunani, A itu tidak, agama itu adalah morat-marit. Jadi yang dimaksud agama adalah supaya tidak morat-marit. Tetapi kalau dalam perspektif bahasa Jawa kuno, A tidak, agama itu aturan. Ini malah bertolak belakang. Dalam perspektif bahasa Jawa kuno, agama itu tidak aturan, alias morat-marit. Sehingga di dalam sastra-sastra Jawa itu seringkali disebutnya adalah gama. Gama itu artinya aturan. A tidak, gitu. Namanya negara kertagama, asmaragama. Agama itu adalah aturan, gama. Sehingga di bahasan-bahasan, di kajian-kajian Yayasan Rekat Prasaja, kita lebih cenderung memakai istilah ajaran, bukan agama. Karena kalau agama nanti perspektifnya bisa beda-beda. Dan di seluruh dunia ini ada 4.200 agama dan ada 2.500 nama Tuhan. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Hadi yang selaras dengan pertanyaannya Pak Purwadi, dengan akulturasi, sinkretisme, ya, di dalam doa, antara doa dengan dalam ajaran Jawa dengan ajaran Dayuh ini dikawinkan. Jadi ketika kita bicara sinkretisme, akulturasi, itu tadi mulai ada yang dari sistem doanya, ada yang di ajarannya, maupun dalam hal ritusnya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kaji dengan lebih dalam, ini sesuatu yang sangat tidak elok sebenarnya. Ingat, di dalam ajaran Jawa tidak bicara salah benar, tidak bicara hak dan batil, tetapi dalam ajaran Jawa adalah kepantasan, pantas dan tidak pantas, elok atau tidak elok. Ketika terjadi akulturasi, ini terjadi ketidak elok sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, entah itu akulturasi yang dilakukan orang-orang kejawen, mereka secara performan itu berpakaian kejawen, ataupun akulturasi yang dilakukan orang-orang yang berbaju agamis. Di situ ada sesuatu yang ketidakelokan, yaitu apa? Ajaran Jawa selalu direndahkan. Ajaran Jawa selalu direndahkan. Dan ajaran Dayuh selalu ditaruh di atas, dipuja-puja, diunggulkan. Inilah sebenarnya kalau kita mau jujur, yang menghancurkan Jawa ini malah orang-orang seperti ini. Orang-orang kejawen, ya, yang packagingnya, papernya itu dengan budaya Jawa, ataupun orang-orang yang packagingnya itu adalah agamis, yang mengawinkan, yang mengakulturasikan antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayuh. Tapi intinya sama. Intinya adalah ketika mereka mengawinkan, mengakulturasikan, ini ajaran Jawa yang dikalahkan, yang direndahkan. Yang di atas, yang dipuja tetap ajaran Dayuh.
tetap ajaran Jawa yang dikalahkan. Walaupun secara hukum alam dan kita yakin yang namanya kencono walaupun ditaruh di bawah bercampur lumpur, bercampur teletong, kencana tetaplah kencana, berlian tetaplah berlian. Tetapi walaupun dia dipuja-puja, diagungkan, tapi yang namanya wingko ya tetap wingko. Sehingga orang Jawa mengatakan ojo kaya wingko katon kencono. Dan inilah fase kita saat ini. Ono kencono katon wingko. Ini ajaran Jawa, ini kencana, kencono, ini katon wingko, seperti nggak berharga, diinjak-injak, direndahkan. Ono wingko katon kencono. Barangkali ini para pemirsa terutama yang kelahiran tahun 70-an, tahun 60-an ini barangkali sering dengar itu ono kencono katon wingko, ono wingko katon kencono. Sebenarnya kalau kita nggak berani menyalahkan lah, karena dalam konsep ajaran Jawa kan tidak bicara salah benar, tapi kita sayangkan. Sebenarnya kita ini orang mana sih? Faktanya kita ini orang Jawa, faktanya kita orang Indonesia kok. Tapi ketika kita mengakulturasikan antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayo, ajaran Jawa yang diinjak-injak, yang direndahkan, yang diunggul-unggulkan, yang dipuja-puja tetap ajaran Dayo. Entah itu orang-orang kejawen yang packagingnya Jawa, budaya Jawa, maupun orang-orang agamis, packagingnya agamis yang mengawinkan antara ajaran Jawa, budaya Jawa dengan ajaran Dayo. Semuanya sama intinya. Mereka merendahkan Jawa, mereka menghancurkan Jawa. Inilah kencono katon wingko. Barangkali bagi anak muda bertanya, wingko itu apa toh Pak? Wingko itu pecahan genteng, sesuatu yang tidak berharga. Sementara kencana dan wingko ini warnanya mirip gitu loh. Kencana itu kan juga warnanya kan juga merah merah cemerlang gitu ya. Nah, sementara wingko pecahan genteng itu juga merah gitu loh. Inilah fase kita saat ini. Kencono katon wingko, dan ada wingko katon kencono. Kita menyayangkan, saya tidak berani menyalahkan, tapi mari kita nalar dengan nalar sehat kita. Kita renungkan, sudah benarkah yang kita lakukan? Wahai teman-teman yang packagingnya kejawen, wahai saudara-saudaraku yang packagingnya agamis, Anda kalau mengawinkan, Anda mengakulturasikan antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayo, kenapa? Coba tanyakan di hati nurani Anda, kenapa ajaran Jawa yang Anda rendahkan? Yang Anda rendahkan ajaran Jawa, Anda tetap memuja-muja ajaran Dayo. Sehingga kembali ke tema kita, sebenarnya bisakah ajaran Jawa diakulturasikan dengan ajaran Dayo? Sekarang kita lihat dulu konsep dasarnya. Konsep dasar ajaran Jawa adalah tinuming nalar lan kasunyatan. Bahasa lainnya apa? Tinuming nalar adalah high logis, penararan tinggi. Kasunyatan adalah realita atau kenyataan. Ini konsep dasar ajaran Jawa. Sementara konsep ajaran Dayo adalah berdasarkan iman dan dalil. Entah itu orang itu tahu atau tidak, ada kenyataannya atau tidak, pokoknya harus percaya. Dasarnya apa? Dalil. Ini konsep dasar ajaran Dayo.
iman dan dalil. Sementara konsep dasar ajaran Jawa adalah haik logis dan realita. Sementara kalau kita bicara jujur dengan hati nurani kita, dengan nalar sehat kita, tidak ada satupun keyakinan, agama ataupun dogma di atas kenyataan, di atas realita gitu. Sehingga mari kita renungkan. Kita semua sudah durhaka pada leluhur kita. Kita semua sudah berkhianat pada leluhur kita. Apa yang kita cari? Apa motivasi kita sehingga ketika kita mengakulturasikan ajaran Jawa dengan ajaran Dayo, tapi ajaran Jawa yang selalu direndahkan dan meninggikan dan memuja-muja ajaran Dayo, ajaran Jawa dihancurkan, direndahkan. Apa motivasi kita? Apa yang kita cari? Sehingga dari konsep dasar tadi jelas sebenarnya tidak bisa ajaran Jawa itu diakulturasikan dengan ajaran Dayo, itu tidak bisa karena konsep dasarnya bertentangan. Ajaran Dayo lebih unlogis, hanya berdasarkan iman dan dalil, sementara ajaran Jawa berdasarkan haik logis dan realita, tinamai nalar dan kasunyata. Kan ini bertolak belakang toh. Loh, kenapa kita paksakan, kita akulturasikan, kita kawinkan, kita paksakan, dan akhirnya dengan cara apa? Ajaran Jawa yang dihancurkan, ajaran Jawa yang direndahkan. Pertanyaannya untuk kita semua, apa yang kita cari? Dengan kita merendahkan ajaran leluhur kita, dan kita bersyukur dengan adanya perkembangan teknologi, ini Jawa bangkit. Kenapa? Karena ajaran Jawa selaras dengan perkembangan teknologi. Ajaran Jawa tidak bertentangan dengan teknologi. Tetapi kalau ajaran Dayo ini malah bertentangan dengan teknologi. Akhirnya dengan perkembangan teknologi ini kebobrokan, aib-aib dari ajaran Dayo semuanya terbongkar. Ajaran Jawa semakin moncer saat ini. Sehingga apa yang ditanyakan Mas Hadi tadi dan Pak Purwadi, adanya perkawinan akulturasi soal tentang doa. Jadi akulturasi ini bisa doa seperti yang ditanyakan Mas Hadi dan Pak Purwadi, bisa juga dalam bentuk ritusnya. Ini sesuatu yang tidak bisa sebenarnya, karena akhirnya dipaksakan, dan cara memaksakan tadi apa? Ajaran Jawa yang direndahkan. Ajaran Jawa direndahkan dan memuja-muja, mengunggulkan ajaran Dayo. Kalau yang ditanyakan Mas Anton, Jawa digowo, Arab digarap, ini kan cuma istilah saja, istilah dari akulturasi ajaran Jawa dengan ajaran Dayo tadi. Karena seseorang itu kalau sudah Jawa itu memang cenderung ngayomi, momong. Nah, tetapi seringkali yang dimong ini yang nakal gitu loh. Merasa egonya tinggi, merasa benar sendiri, merasa sempurna, merasa paling suci, nah, akhirnya kan menjadi negatif. Sehingga banyak istilah-istilah Dayo kurang ajar tadi. Sehingga kita harapkan ya, pertanyaan saya tadi benar-benar mengetuk relung hati para teman-teman ya, para saudaraku semua, entah itu yang packagingnya itu kejawen maupun packagingnya yang agamis, yang suka mengakulturasikan antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayo. Faktanya tetap tidak bisa. Kalau kita mau jujur loh ya, kalau dipaksa-paksakan yaitu tadi, akhirnya ajaran Jawa yang dikalahkan.
Mereka tetap memuja-muja ajaran Dayo tanpa mau berpikir realita, tanpa mau berpikir dengan nalar sehatnya. Nah ini ada lagi yang ditanyakan Mas Hadi. Oh iya. Mas Anto, oh Mas Mbak Pur, monggo. Yeah. Yang saya tanyakan kedua, kalau dari ajaran Dayo dan Jawa tidak bisa disatukan, istilahnya bersatu, dan untuk contoh kita sendiri kan masih mengaji ini, Romo ya. Jadi untuk contoh-contoh ajaran Jawa yang budi luhur, yang mempunyai nilai tinggi supaya sekarang ini mulai digebiarkan di Jawa atau di Nusantara. Ini para tokoh-tokoh Jawa sudah mulai muncul dengan istilahnya busana-busana Jawa itu, supaya tidak busananya aja tapi untuk perilakunya bisa dicontoh. Itu saya minta pemahaman itu supaya semuanya paham gitu. Terima kasih. Matur suwun. Ada yang tanya? Oh, Mas Hadi mau tanyakan. Istilah saya mohon dijelaskan istilah kejawen dan Jawa itu, Rom. Kan sepertinya kan mirip, tapi beda. Nah, mohon dijelaskan. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton? Ini ada pertanyaan. Adakah tokoh utama atau siapa kalau ada yang melopori itu adanya alkulturasi ajaran Jawa dengan bangsa lain? Terima kasih Mas Anton. Ke Pak Purwati dulu tentang saat ini banyak teman-teman kita itu saat ini sedang viral, sedang booming ya. Anak-anak muda itu mulai kembali dengan packaging, dengan pakaian Jawa, mulai dari wanita berkebaya, wanita bersanggul, terus istilahnya laki-laki yang memakai jarit atau sewek, ya, memakai beskap, ya, memakai blangkon, memakai udeng, ya. Nah ini bagaimana kalau mereka ini usahakan tidak hanya sekedar performance atau packaging saja. Nah tentunya itu ya kembali ke benak kenuraninya masing-masing. Tapi di sisi lain, ya, kita harus juga memahami bahwasanya budaya itu dinamis, bukan stagnan, bukan statis. Orang Jawa bilang seje desa mawa cara, dan mawa itu hidup. Kalau mati bukan mawa, namanya areng. Maksudnya apa? Budaya itu dinamis, budaya itu tidak statis. Tapi yang terpenting kalau menurut saya tetap usahakan, walaupun dinamis ada pergerakan, ya, mawa itu hidup, coro itu hidup, cara itu hidup, tetapi kita jangan sampai kehilangan jati diri. Sebagai contoh begini, ya, saya kemana-mana, saya seringkali tidak suka packaging yang berlebihan, seperti layaknya orang mau karnaval. Karena Jawa itu adalah prasojo. Prasojo itu adalah sederhana, tidak perlu memamerkan, tidak perlu berlebihan. Karena yang namanya berlebihan itu pasti ada dampak negatifnya. Entah itu berlebihan dalam artian mabuk agama, berlebihan dalam artian mabuk performance atribut aksesoris saja, ini juga ada dampak negatifnya. Ya kita harus empan papan gitu. Itu yang mencoba saya ingin memberikan contoh gitu loh. Saya kemana kadang cukup dengan batik, udeng, ya. Ini kan ciri khas Jawa.
Tapi pada acara-acara tertentu ya saya pakai beskap, ya. Saya pakai blangkon. Ya. Tapi sering akhir-akhir ini saya jarang pakai blangkon, pakai udeng, walaupun saya pakai beskap ya. Saya pakai udeng, ya. Ini adalah merupakan performance, atribut, tapi yang tetap sederhana saja. Karena Jawa itu prasojo itu sederhana. Nah, kalau kita katanya ingin belajar Jawa, kita mencoba berpenampilan dengan atribut Jawa, tapi kalau kita ini berlebihan, ya tentunya kita menjadi tidak Jawa, karena kita berlebihan. Seperti orang mau karnaval gitu, kita tidak empan-papan. Kalau kita dalam upacara-upacara resmi tradisi Jawa, ya kita pakai beskap. Tetapi yang beskap-beskap yang standar lah, nggak usah berlebihan kalau menurut saya. Tapi kalau kita tidak dalam acara resmi tradisi Jawa, ya cukuplah dengan baju batik, pakai udeng. Ya. Ya. Ini misalnya ini konsep saya. Sekarang coba kita bayangkan kalau umpamanya keseharian ya, kita pakai beskap jangkep namanya, Jawa jangkep gitu kan juga terlihat lucu tuh, dan tidak praktis gitu. Kalau batik itu ciri khas Jawa. Celana kita udah kenal tentang celana sudah lama. Jadi kalau ada yang mengatakan celana itu budaya Eropa, tidak juga. Coba kita lihat ini wayang kulit itu. Semuanya pakai celana gitu loh. Cuman kalau saat ini ada modifikasi perkembangan menjadi celana panjang itu kan, ya itu namanya dinamika budaya tadi. Atau bahkan akhir-akhir ini ada ini pakai sewek atau jarit yang dimodifikasi menjadi celana. Jadi leluhur kita kenal celana sudah lama. Bukan akhir-akhir ini, bukan karena pengaruh dari Eropa gitu. Tetapi kalau upayakan walaupun berdinamika, kita jangan misalnya kita kehilangan identitas kita. Makanya saya sepakat dengan adanya wanita bersanggul ya. Atau kalau tidak bersanggul ya wanita yang rambutnya diore sehingga ciri khas Jawanya keluar, yaitu rekmane ngembang bakung. Nah, saat ini kan ada yang memodifikasi tapi kadang-kadang sebenarnya tidak berkonsep. Dia pakai kebaya, dia pakai jarit cewek, tapi atasnya kepalanya ditutup seperti ala Arab. Dan banyak orang-orang kita tuh tidak paham kalau penutup kepala ala jilbab atau hijab ini adalah budaya Arab. Di Arab sana, di Timur Tengah sana, ini ada 11 agama yang mirip dengan Islam dan semua perempuannya memakai hijab. Sehingga kalau kemarin ada seorang profesor, seorang rektor mengatai mahasiswanya pakai jilbab, mengatakan wanita Arab, ya nggak salah gitu loh. Karena memang jilbab itu adalah tradisi Arab. Dan di Arab sana itu tidak semua orang berjilbab itu pakai orang Islam gitu. Tidak semua wanita berjilbab itu Muslim di Arab sana. Orang-orang Kristen Ortodoks juga pakai jilbab. Suster-suster Katolik juga pakai jilbab. Cuman dengan modifikasi yang berbeda. Nah, ini bangsa kita ini kalau ingin belajar tentang budaya ini harus kalau istilah anak muda sekarang tuh lungone sing adoh ya, kopine sing kental ya, meleke sing bengi, kuotane sing akeh biar kita tahu gitu. Ya sebaiknya kalau kita sebagai wanita Jawa, wanita Indonesia, wanita Nusantara, ya tentunya ya pakai kebaya oke lah, rambutnya bersanggul bagus. Kalau enggak ya rambutnya diore. Kalau dalam istilah Jawa itu rekmane ngembang bakung. Nah sekarang kita kesulitan loh mencari wanita Jawa. Bahkan kemarin itu waktu kita diundang Musda HPK itu aja perempuannya semuanya masih belum kelihatan Jawa. Nggak ada namanya rekmane ngembang bakung. Ini ciri khas Jawanya hilang. Padahal ini di Musda HPK ini.
mereka masih malu untuk menunjukkan jati dirinya, sehingga oleh Pak Wabub itu diberi motivasi orang Jawa harus berani menunjukkan jati dirinya. Di Musda HPK aja perempuannya masih malu untuk memperlihatkan identitas Jawa. Rekmane ngembang bakung. Jadi kita harapkan ya minimal itu kita indikator pakaiannya dulu ya Pak Purwadi ya. Jadi ya kita indikator pakaiannya dulu, kita pakai pakaian Jawa lah. Setelah itu kita harus berkembang, kita harus bisa pandai bahasa Jawa. Terus kita berkembang lagi, apa yang kita makan kulinernya kuliner Jawa. Sama-sama makan ayam goreng. Loh, kadang-kadang kita bingung dengan ayam geprek, ayam Kentucky. Padahal sama-sama ayam digoreng. Kan kita kehilangan indikator kejawaan kita gitu. Setelah itu kita tingkatkan dengan perilaku yang Jawa, supaya kita benar-benar menuju orang yang Jawa, bukan sekedar suku Jawa. Inilah yang dimaksud dengan ajaran Jawa. Dan ajaran Jawa itu berdasarkan logis dan realistis ya. Dan juga ajaran Jawa itu tidak memihak bangsa Jawa. Nah, ini para pemirsa bisa menyimak video kita yang berjudul Ajaran Jawa, ajaran yang universal, tidak memihak bangsa Jawa. Kenapa? Karena ajaran Jawa itu konsepnya universal. Ajaran Jawa tidak memberi nama Tuhan. Konsepnya universal. Ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Sementara ajaran lain namanya nama Tuhannya nama lokal. Ajarannya memihak bangsa yang berasal dari ajaran tadi. Ajaran Jawa malah enggak. Kita semua keturunan suku Jawa ini bisa jadi belum Jawa. Kalau ingin menjadi Jawa harus lewat proses. Wong Jawa ngarani kanthi laku. Tetapi walaupun orang Inggris, orang Belanda, orang Jerman, orang Batak, orang Dayak, ini bisa menjadi Jawa ketika mereka melewati proses laku. Untuk langkah awal ya minimal dengan performance dulu lah, kita dengan pakaian Jawa lah. Nggak usah aneh-aneh, cukup dengan udeng, terus batik. Sementara itu dulu lah untuk langkah awal. Setelah itu terus ditingkatkan gitu. Nah, ini pertanyaannya Pak Purwadi. Ke pertanyaannya Mas Hadi, apa bedanya Jawa dan Kejawen? Jawa itu nilai, value. Dasarnya apa? Semua aksara Jawa dipangku mati kecuali aksara Ja dan Wa. Sehingga siapapun kita, apapun suku kita, apapun pangkat dan jabatan kita, kalau dipangku oleh situasi dan kondisi masih mati, berarti kita belum Jawa. Walaupun kita orang suku Jawa. Kalau Kejawen, ini adalah orang-orang yang mencoba belajar untuk menjadi Jawa. Kejawen berasal kata dari kejawaan. Kata dasarnya Jawa dapat awalan ke, dapat akhiran an, kejawaan. Dalam proses morfologi bahasa menjadi Kejawen. Nah, Kejawen ini tentunya seharusnya penuh dengan nilai-nilai Jawa. Tetapi akhir-akhir ini orang-orang Kejawen pun sudah kehilangan nilai-nilai Jawa. Dalam ajarannya akulturasi. Dalam mengakulturasi tadi, ajaran Jawa direndahkan, mengunggulkan ajaran Dayo. Ini kan malah menghancurkan Jawa. Setelah itu dalam berperformance, berpakaian pun mereka sudah lagi tidak Jawa, walaupun mereka mengatasnamakan Kejawen. Sehingga kembali ke pertanyaan saya tadi, wahai saudara-saudaraku, teman-temanku, yang packagingnya itu Kejawen, packagingnya agamis, apa yang kita cari? Kalau kita harus mengkhianati diri kita, mengkhianati leluhur kita, kita rendahkan ajaran leluhur kita,
Apa yang kita cari? Ingat, kenyataannya kita ini adalah orang Jawa, kenyataannya kita adalah orang Nusantara. Ingat, kenyataannya kita adalah putra dan putri bapak ibu kita, putra dan putri Pertiwi. Kita bukan orang Arab, kita bukan orang Cina, kita bukan orang Eropa, kita bukan orang Afrika. Kita tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu tokoh-tokoh yang didongengkan dari ajaran Dayo. Yang kita kenal adalah bapak ibu kita, merupakan Gusti Kang Katon. Dan dari bapak ibu kita lah kita lahir di dunia. Dan ingat, bapak ibu kita dalam pengertian leluhur kita, karena bapak ibu kita pun juga tidak mungkin ada kalau tidak dari orang tuanya. Apa yang kita cari? Ayolah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini yang ditanyakan Mas Hadi, jadi apa bedanya Jawa dan Kejawen? Jadi yang ditanyakan Mas Anton tadi apa Mas Anton? Tokoh, apakah ada tokoh yang melopori itu? Oh ya, tadi pertanyaannya mulai kapan ajaran Kejawen ini ada ya? Kejawen ini adanya sinkretisme ini setelah era Mataram Islam. Setelah era Mataram Islam itu banyak sekali mereka mengawinkan antara ajaran Jawa dengan ajaran Dayo. Tetapi ajaran Jawa yang tetap direndahkan, ini yang kita sayangkan. Mudah-mudahan dengan berkembangnya teknologi ini ya semakin membukakan mata kita semua, karena ajaran Jawa itu selaras dengan teknologi, tetapi ajaran Dayo malah tidak selaras. Ini menjadi tonggak kita untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ada yang mau ditanya lagi, Mas Hadi, Pak Purwadi? Ada yang tanya kan? Iya. Pertanyaan yang kedua dari saya. Iya. Sekarang ini kan itu untuk Jawa. Iya. Jawa itu mempunyai karakter yang istilahnya filosofi yang membawa kehidupan ini untuk lebih baik dan ke jati diri. Yeah. Jadi di situ untuk mengungkap karakter itu apa ada dari leluhur itu dulu bagaimana gitu. Oh. Yeah. Yeah, terima kasih Pak Purwadi. Yeah. Mas Hadi, dari oh Mas Anton silakan. Yeah. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa ajaran Jawa tidak bisa dialkulturasikan. Yeah, yeah. Kalau ini masalah budaya, kita ambil kebudayaan kita sekarang diakulturasikan dengan budaya asing atau yang kita kesenian lah. Yeah. Apa bisa itu? Yeah. Mohon pencerahan. Yeah, terima kasih Mas Anton. Yeah. Dari Pak Purwadi, bagaimana kita mengungkapkan ya? Bagaimana cara kita mengungkapkan tentang penguatan jati diri kita? Ya tentunya kalau kita ingin menguatkan dan menampakkan kembali mencari jati diri kita, ya yang perlu kita terus tanamkan pada diri kita adalah kita ini adalah putra dan putri bapak ibu kita. Dan kita adalah merupakan putra putri dari Nusantara. Kita bukan orang Arab, sehingga kita tidak perlu meniru Arab menjadi duplikatnya orang Arab. Dan kita juga bukan orang Cina, sehingga kita tidak perlu menjadi duplikatnya orang Cina. Dan kita pun juga bukan orang Eropa atau Afrika. Kita tunjukkanlah jati diri kita. Jati diri
orang keturunan suku Jawa. Ini dulu pertama. Baru setelah itu kita berupaya untuk menjadi orang Jawa. Sehingga dalam berbagai kesempatan ya kita munculkan jati diri kita. Nggak perlu takut. Ini adalah kebenaran kok. Bukan sok benar. Bukan pembenaran dan bukan sok benar, tapi ini kebenaran. Kalau kita ini merupakan keturunan bapak ibu kita. Kalau ada orang yang mengatakan, oh sok benar, ini malah kita pertanyakan, kok iso mengatakan sok benar itu loh. Apa yang kita sampaikan itu dibully katanya sok benar, pembenaran. Ini kan kata-kata yang aneh gitu loh. Loh ini kebenaran kok. Kebenarannya adalah kita putra putri dari bapak ibu kita. Ini kebenaran. Kita orang keturunan suku Jawa, ini kebenaran. Kita bukan orang Arab, ini kebenaran. Bukan sok benar. Coba para pemirsa renungkan. Coba Pak Purwadi renungkan. Pak Purwadi ini orang keturunan Jawa. Ini kebenaran. Bukan sok benar dan bukan pembenaran. Pak Purwadi bukan orang Arab. Ini kebenaran. Bukan sok benar. Bukan pembenaran. Tapi adalah kebenaran. Pak Purwadi adalah orang Jawa. Pak Purwadi bukan orang Arab. Ini kebenaran. Nah, kenapa kita harus menjunjung tinggi budaya Arab dan merendahkan budaya Jawa? Ini kan kita pertanyakan. Apa yang kita cari? Di dalam ajaran-ajaran Jawa itu lengkap. Bahkan bisa melebihi lengkapnya dari ajaran Dayo. Dan lebih realistis. Dan high logis, fenomenal. Bukan sekedar dongeng, bukan sekedar delusi, bukan sekedar halusinasi. Ini kebenaran. Jadi Pak Purwadi kuatkan jati dirinya. Karena kita memang orang Jawa, jati diri kita orang Jawa. Kita bukan orang Arab. Kita tidak perlu malu. Ayo kita sambut baik seruan dari Pak Wakil Bupati Malang. Orang Jawa harus berani menunjukkan jati dirinya. Jati diri kita orang Jawa kok, kita bukan orang Arab kok. Kalau ada orang yang tidak suka kita terus membuli kita, ini sok benar loh. Kok iso sok benar? Coba renungkan. Memang kita kan memang bukan orang Arab toh? Bukan orang ya. Hanya orang yang tidak mau berpikir dengan nalar sehat kalau mengatakan apa yang kita katakan ini katanya sok benar atau sebuah pembenaran. Ini adalah kebenaran. Terus pertanyaan dari Mas Anton. Kalau ajaran Jawa ya tidak bisa diakulturasikan dengan ajaran Dayo ya. Kalau kita mau bicara jujur, iya jawabannya tidak bisa diakulturasikan, dikawinkan. Itu ajaran Jawa dengan ajaran Dayo itu tidak bisa karena konsep dasarnya berbeda. Ajaran Jawa konsep dasarnya adalah logis, kalau bahasa Jawanya itu fenomenalar, dan kasunyatan. Kasunyatan itu realistis. Sementara ajaran Dayo konsep dasarnya adalah iman dan dalil. Ini kalau kita bicara jujur dengan nalar sehat, jawabnya tidak bisa ajaran Jawa diakulturasikan dengan ajaran Dayo. Tetapi faktanya mulai Mataram Islam ini ajaran Jawa diakulturasikan dengan ajaran Dayo. Dengan cara apa? Ajaran Jawa yang diinjek-injek, ajaran Jawa yang direndahkan dan mengunggulkan dan memuja ajaran Dayo. Ini fakta yang berkembang akhir-akhir ini. Nah ini semoga kita semua menjadi tersadarkan. Dipeksa kaya ngopo nggak bisa. Jangan dipaksakan gitu loh. Nah bagaimana kalau umpamanya seninya ya, boleh saja silakan mengakulturasikan seni budayanya silakan, tapi dengan catatan satu, jangan merendahkan ajaran Jawa, jangan merendahkan seni budaya Jawa. Boleh kita akulturasikan. Contoh, umpamanya ini karya
Suwargi Pak Mantos, yaitu campur sari. Campur sari ini kan akulturasi seni Jawa dengan seni Eropa ini. Tetapi nilai-nilai Jawanya kan nilai-nilai alat musik Jawanya kan masih kental. Musiknya campur sari ini kan musik Jawa masih kental. Boleh saja, silakan diakulturasikan seni budayanya, tapi dengan catatan jangan kita merendahkan jati diri kita sendiri. Jangan kita rendahkan musik kita sendiri. Jangan kita rendahkan seni kita sendiri dengan memuja-muja seni orang lain. Entah itu dalam bentuk ajarannya, dalam bentuk budaya, dalam bentuk seninya. Kita harus bangga, kita harus kuatkan jati diri kita sebagai orang Jawa, jati diri kita sebagai orang Nusantara. Dan ingat, kalau Jawa itu muncul, ini tidak akan menindas orang lain, tapi malah ngomong. Sehingga kita ketika belajar ingin memunculkan ajaran Jawa, kita jangan menindas budaya suku lain. Ini yang menjadi visi misi Raket Prasojo. Kita bangkit bersama. Sehingga entah itu saya ke Flores, saya ke Sumbawa, ke Lombok, ke Bali, ya, ke Sumatera, ke Kalimantan, ketika anggota-anggota Raket Prasojo yang non suku Jawa, ya, mereka tidak kita paksakan untuk ketika mereka harus berbudaya Jawa. Tidak kita paksakan mereka ketika mereka ingin menyembah Tuhannya dengan Tuhannya orang Jawa. Kebetulan orang Jawa tidak mengenal Tuhan, tidak memberi nama Tuhan. Ini berkali-kali kita bahas. Dan kita tidak memaksakan mereka cara kita menembah orang Jawa pada mereka. Ingat, alam itu warna-warni. Siapapun yang ingin menyeragamkan alam, ini berarti melawan hukum alam. Wah, alam itu warna-warni, kenapa kita paksakan dengan kita seragam? Oh, kalau menyebut nama Tuhan harus ini. Caranya menyembah Tuhan harus ini, menyembah Tuhan dengan bahasa ini. Nah, ini orang-orang yang berkonsep seperti ini adalah melawan hukum alam. Siapapun yang melawan hukum alam, dia pun akan digilas oleh alam. Tinggal tunggu waktu. Dan ketika ada seseorang yang memaksakan menyeragamkan alam, alam akan membentuk warna baru dari warna yang ada. Itulah sebabnya pihak-pihak yang menyeragamkan alam di situ selalu berkonflik dengan saudaranya sendiri. Mereka selalu berkonflik secara internal. Coba kita baca sejarah dunia. Siapa yang mencoba ingin menyeragamkan alam? Akhirnya apa? Orang-orang yang meyakini ajaran yang ingin menyeragamkan alam, apa yang terjadi? Mulai muncul kelahirannya sampai detik ini selalu berkonflik. Nggak ada tentramnya. Kenapa? Itulah hukum alam. Karena mereka ingin memaksakan alam, mereka melawan hukum alam. Oh, alam itu warna-warni, kenapa harus diseragamkan? Kenapa Tuhannya harus rasis? Oh, menyembah Tuhan harus dengan bahasa ini. Nanti nggih Mas Anton gitu. Sehingga kalau ajarannya jelas tidak bisa dikawinkan. Tidak bisa diakulturasikan karena bertolak belakang konsep dasarnya. Tetapi kalau seninya mau diakulturasikan silakan, tapi dengan catatan tetap kental dengan jati diri kita. Seni musiknya harus kental dengan jati diri kita. Salah satunya contohnya adalah campur sari. Atau umpamanya kemarin kan sedang viral tentang reog, ya. Banyak teman-teman yang pemain reog ini ketika bermain itu tidak lagi dengan gaya lama, tapi reognya itu naik motor. Ketika reognya pakai dadak merak, ini kan sebuah keahlian tersendiri. Kalau nggak ahli kan nggak mampu. Lah beratnya dadak merak itu loh, berapa kilo itu? 1 kintal lebih. Loh, dia mengendarai dengan motor. Ini kan akulturasi juga. Mana ada kalau reog zaman dulu tuh naik motor? Nggak ada kan? Ini kan juga akulturasi juga gitu.
tapi tetap kental warna reoknya gitu loh. Ya, tetap mendominasi, jati diri kita tetap kuat, mendominasi, bukan kita di Jawanya yang dihancurkan gitu loh. Jawanya yang direndahkan, jangan. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, kembali ke Pak Purwadi, silakan. Iya, untuk pertanyaan yang ketiga ini kan di Jawa itu tentang ada jabaran antara jagat cilik, jagat gede. Nah, di situ kan orang Jawa itu supaya tahu makna dari jagat cilik, jagat gede gitu. Jadi supaya pemahaman nilai Jawa itu tetap mempunyai keluhuran dan gimana jagat itu macam-macam warna itu untuk penjabarannya gimana supaya sedikit memberi cerahan orang-orang Jawa gitu. Terima kasih, Rom. Terima kasih Pak Purwadi. Ketika kita bicara jagat cilik, jagat gede, makrokosmos, mikrokosmos terkait dengan ajaran Jawa, ya. Dan ini memang yang ada yang mengajarkan tentang jagat cilik, jagat gede, mikrokosmos, makrokosmos memang ajaran Jawa. Ajaran Dayo kan tidak mengajarkan itu. Nah, bagaimana ajaran tentang mikrokosmos, makrokosmos itu mewarnai kehidupan kita? Ingat bahwasanya dalam ajaran Jawa tidak mengenal Tuhan. Karena konsep Tuhan ini Tuhan itu adalah bentuk jamak dari kata tuan. Jadi satuan itu Tuhan, bentuk jamaknya Tuhan. Ketika konsep dengan Tuhan berarti lawan katanya adalah hamba sahaya, budak, abdi, atas bawah. Orang mengatakan vertikal, atas bawah. Ya. Sementara konsep Jawa itu bukan konsepnya itu atas bawah. Ya, ini juga salah satu ditanyakan pemirsa juga, ini kemarin saya baca di komentarnya. Jadi ajaran Dayo itu adalah atas bawah, vertikal. Sehingga ajaran Dayo itu menggambarkan Tuhan itu duduk di atas. Ya. Sehingga seringkali mereka mengatakan semua terserah yang di atas kan. Jadi ajaran Dayo itu berkonsep atas bawah, vertikal. Tuhan itu di atas. Nah, kita kadang-kadang jadi guyonan, yang di atas itu apa? Ada genteng, ada bintang, ada burung. Secara logika kalau ada Tuhan di atas berarti ada Tuhan di bawah gitu. Ini konsep Dayo, atas bawah, vertikal. Ada yang disembah, ada yang menyembah. Tetapi kalau ajaran Jawa tidak. Ajaran Jawa ini adalah jagat cilik merupakan bagian dari jagat gede. Mikrokosmos adalah bagian dari makrokosmos. Di dalam tubuh kita sebagai jagat cilik ini ada air, api, tanah, dan udara. Dan di alam semesta sebagai makrokosmos juga ada tanah, air, api, dan udara. Koneksitas antara mikrokosmos dan makrokosmos adalah bagian, bukan koneksitasnya bukan atas bawah. Ini juga salah satu alasan kenapa ajaran Jawa tidak bisa diakulturasikan dengan ajaran Dayo. Karena ajaran Dayo berkonsep atas bawah, tuan dan hamba sahaya, ya, tuan dan budak atau abdi. Sementara ajaran Jawa itu tidak berpikir vertikal, atas bawah, tetapi merupakan bagian. Mikrokosmos adalah bagian dari makrokosmos. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Manusia adalah bagian dari Tuhan. Bagian dari manusia bagian dari alam semesta. Manusia sementara ada Sang Maha Pencipta semesta. Ini adalah bagian, bukan atas bawah koneksitasnya.
Sehingga dengan konsep bagian inilah kita selalu harus memayu hayuning bawono. Tetapi kalau konsep kita atas bawah, ini kadang-kala malah merusak alam. Karena ketika manusia dengan Tuhan kan atas bawah. Ada yang disembah, ada yang menyembah. Nah, akhirnya manusia menganggap dirinya juga merasa paling atas dibandingkan makhluk lain. Akhirnya manusia membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi karena dia merasa lebih tinggi derajatnya daripada makhluk lain. Konsepnya atas bawah, vertikal, atas bawah. Ada yang disembah, ada yang menyembah. Ada manusia merasa derajatnya paling tinggi. Akhirnya membuat kerusakan alam. Tapi kalau konsep Jawa tidak seperti itu. Manusia adalah bagian dari semesta, bagian dari alam. Tidak ada konsep disembah dan menyembah. Tapi konsep Jawa adalah manembah. Nah, ini di video kita sudah berkali-kali kita sampaikan. Jawa tidak mengenal Tuhan, sehingga Jawa tidak memberi nama Tuhan. Wong kenal aja enggak kok memberi nama. Tapi orang ajaran Jawa meyakini adanya ingkang akarya jagat yang menciptakan alam semesta. Jawa koneksitasnya tidak atas bawah, tapi adalah bagian. Sehingga kalau kita merupakan bagian, otomatis kita tidak akan merusak alam semesta. Kita tidak perlu merasa diri kita paling benar, derajat kita paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sehingga konsepnya apa? Membangun renaning tiasing sesami. Kita selalu berupaya untuk membuat sukacita sesama kita. Sesama kita bukan sekedar sesama manusia, tetapi sesama makhluk hidup. Ya, manusia, hewan, tumbuhan, maupun makhluk-makhluk lain yang tidak kelihatan, yaitu makhluk astral. Orang Jawa mengatakan adalah wong alus. Makhluk astral ini juga termasuk sesama kita, sesama hidup, sesama ciptaan Tuhan. Sesama ciptaan ingkang akarya jagat. Jadi tidak sekedar sesama manusia. Paham ya Pak Purwati? Ada lagi yang ditanyakan? Udah cukup. Ya. Ada lagi? Silakan. Untuk bahasan ini. Untuk bahasan. Ya. Jadi ajaran Jawa bisakah ajaran Jawa diakulturasikan dengan ajaran Dayo? Banyak sekali alasan-alasannya kalau jawabnya tidak bisa. Salah satunya juga kita di konsep koneksitasnya. Konsep dasarnya kita beda. Konsep dasar ajaran Dayo, iman dan dalil. Konsep dasar ajaran Jawa, baik logis dan realita. Terus alasan yang kedua yaitu koneksitas. Ajaran Dayo itu atas bawah, vertikal. Ada yang disembah, ada yang menyembah. Ajaran Jawa tidak. Kita adalah bagian. Koneksitas kita adalah bagian. Ya. Sampun, ada lagi? Ya, untuk pertanyaan yang ini kenapa orang Jawa dengan ajaran Dayo itu selalu direndahkan? Kan tadi sudah disampaikan untuk pencerahannya, tapi orang Jawa itu kok ndak itu berpikir lebih cerah untuk di kasunyatan itu. Jadi metodenya harus gimana gitu. Terima kasih Pak Purwati. Mas Hadi? Enggak? Mas Anton? Enggak, Nah, terima kasih ini. Ini juga sebuah pertanyaan saya juga Pak Purwati. Kenapa sih orang-orang Jawa ini jelas-jelas nggak bisa diakulturasikan? Kenapa kok mereka paksakan? Kenapa gitu loh? Ini menjadi pertanyaan kita bersama, pertanyaan kita semua. Kita tanya kepada mereka, kepada kita semua. Wong jelas-jelas nggak bisa dikawinkan, nggak bisa diakulturasikan. Kenapa harus kita paksakan? Terus akhirnya ajaran Jawa yang direndahkan, yang dikalahkan. Kenapa? Jawabnya adalah karena bangsa ini sedang mabuk dogma Dayo. Ingat,
Orang ini kalau sedang mabuk, ya, ini tai ayam rasa coklat. Pak Purwadi ketika sedang jatuh cinta ke pacarnya, walaupun calon istrinya orang Sumber Mancing Wetan, walaupun jauh ya tetap ke sana. Karena mabuk cinta. Padahal jauh. Naik oplet ya jalan. Nggak punya duit, sampai uangnya orang tua diambil, dicuri. Tahu-tahu besoknya ngomong ke bapaknya, "Pak, uangnya saya ambil." Karena itu nama orang mabuk gitu loh. Itu yang terjadi pada bangsa kita. Sedang mabuk dogma, sehingga tai ayam rasa coklat. Sehingga demi mabuk tadi, banyak di antara masyarakat kita apa? Kadang-kadang nggak punya duit pun untuk membela ajaran Dayo tadi. Jual ayam, jual beras, bahkan yang lebih ngeri, jual warisan. Demi membela ajaran Dayo tadi. Jual warisan, jual sawah. Pulang dari rekreasi membela ajaran Dayo, bingung dia mau makan apa, sawahnya dijual. Karena memang sedang mabuk tadi. Seperti gambarannya Pak Purwadi sedang mabuk cinta pada pacarnya, walaupun rumah dari Sumber Mancing Wetan sana. Padahal jauh loh ya, Asrikatan ke Sumber Mancing Wetan. Ya istilahnya orang Sumber Mancing Wetan ya. Nah, kalau sedang mabuk cinta kan, tadi naik-naik oplet di atas oplet, wah ngeri banget. Di atas tahun 89 dulu. Nah itu jawab sampai kehujanan. Naik di atas oplet yang di kehujanan. Itulah mabuk cinta. Iya, itulah mabuk dogma gitu loh. Kenapa? Karena orang yang mabuk cinta, orang yang mabuk dogma, nalar sehatnya mati. Coba kalau waktu itu Pak Purwadi ini tidak mabuk cinta, nalar sehatnya tetap kepakainya, nggak mau pergi ke Sumber Mancing Wetan sampai naik di atas oplet. Kehujanan lagi, panas kepanasan. Itulah bangsa kita saat ini sedang fase mabuk dogma. Sehingga rela menggadekan harga dirinya, menggadekan harga warisannya. Nalarnya mati. Sehingga kita mencoba, ayo kita memberi pencerahan bersama pada bangsa ini. Supaya saudara-saudara kita yang mabuk tadi ini sadar. Kita memberi pencerahan. Tapi ingat, coba kita bayangkan ada orang anak muda mabuk. Kita bilangi langsung, dia ngamuk dia. Orang mabuk kok. Gambarannya seperti itu. Sehingga ketika memberi pencerahan ini, kita dengan cara tidak langsung. Kita tidak perlu mendatangi orang-orang mabuk terus kita ceramain, tidak perlu. Rame nanti konflik, bagaimana juga mereka saudara kita. Tapi dengan cara kita membuat channel YouTube ini, ya lama-lama memang kita memberi pencerahan. Kita terima kasih ya di channel kita ini, subscribe-nya terus meningkat. Pemirsanya juga meningkat. Ini kita bersyukur, berarti semakin banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan dengan apa yang kita sampaikan. Jangan langsung, kalau langsung ya nanti konflik. Kita datangi orang mabuk, kita ceramai ya ke konflik. Mereka tidak sadar kalau mabuk kok. Coba gambarannya Pak Purwadi tadi sedang mabuk cinta. Kalau waktu itu ada temannya yang menghalang-halangi, bisa-bisa berkelahi. Gambarannya seperti itu Pak Purwadi. Kita terus berupaya untuk memberikan pencerahan-pencerahan pada bangsa ini semampu kita, sebisa kita, tanpa harus menyebut nama, tanpa harus kita menyebut merek, karena kita ingin memberikan pencerahan, bukan menghakimi, bukan mengatakan salah benar, tapi kita mengingatkan. Ada lagi? Sudah? Namun, nah para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang bisakah ajaran Dayo diakulturasikan dengan ajaran Jawa. Sudah kita bahas dan kita jawab. Sampai di sini dulu bahasan kita saat ini. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.